Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu Lestari dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang flagellata atau Mastigopora. Flagellata atau Mastigopora adalah umumnya hidup di dalam air. Beberapa hidup parasit pada hewan dan manusia. Flagellata mempunyai bentuk yang tetap, berkembang biak dengan cara aseksual dengan pembelahan biner dan seksual dengan cara konjugasi. Berdasarkan ada tidaknya klorofil, kelas flagellata dibedakan menjadi dua macam, yaitu Phytoflagellata, yang kedua Zooflagellata atau Dinoflagellata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri flagellata atau Mastigopora. Yang pertama itu bergerak dengan bulu cambuk atau flagellum. Yang kedua itu memiliki pelikel. Yang ketiga itu bersifat mikroskopis. Yang keempat itu uniseluler yang kelima itu memiliki mitokondria atau tidak. Yang keenam, hidup secara parasit atau simbiosis mutualisme. Yang ketujuh, tidak dapat membentuk sista. Yang kedelapan, hidup di air tawar dan air laut. Yang kesembilan, reproduksi aseksual dengan pembelahan biner. Yang kesepuluh, merupakan nenek moyang dari hewan dan tumbuhan. Yang kesebelas, bentuk tubuh yang tetap tanpa rangka luar. Tubuhnya dilindungi oleh suatu selaput yang fleksibel yang disebut dengan pelikel. Di sebelah luarnya terdapat selaput plasma. Phytoflagellata itu adalah flagellata yang dapat melakukan fotosintesis karena memiliki kromatofora. Contohnya itu ada Euclenal viridas dan Volvox globator. Nah, di sini struktur tubuhnya itu diselubungi membran selulosa dan polikel. Kalau reproduksinya itu aseksual dan seksual. Yang pertama itu ada Euclenoida atau Euclena viridis. Yang pertama itu ukuran tubuhnya itu 35 sampai 60 mikron. Yang kedua, ujung tubuhnya itu meruncing. Yang ketiga itu memiliki stigma. Yang keempat, kloroplas yang mengandung klorofil untuk berfotosintesis. Terus yang kedua itu ada Volvokida atau Volvox globator. Yang pertama itu bentuk tubuhnya bulat. Yang kedua itu koloninya terdiri dari ribuan hewan bersel satu yang masing-masing itu mempunyai dua flagel. Yang ketiga itu ada setiap sel memiliki inti, vakuola, kontraktil, stigma dan kloroplas. Yang ketiga itu ada Dinoflagellata atau Noctiluca miliaris. Yang pertama itu memiliki dua flagella panjang dan pendek. Yang kedua itu simbiosis dengan ganggang tertentu. Yang ketiga itu tubuh memancarkan sinar bila kena rangsangan mekanik. Lalu ada Zooflagellata, flagellata yang tidak berkloroplas dan menyerupai hewan, hidup bersifat parasit. Nah, struktur tubuhnya itu mirip dengan sel leher porifera dan flagel untuk menghasilkan aliran air serta sebagai alat gerak. Yang kedua itu ada reproduksinya. Contoh penyakit dari spesies flagellata. Yang pertama itu ada Giardia lamblia atau giardiasis, gangguan pencernaan akibat infeksi parasit pada usus halus. Penyebarannya itu parasit ini tersebar luar secara kosmopolit dan lebih sering ditemukan di daerah tropis dan subtropis dan prevalensinya itu tinggi pada anak-anak. Yang kedua itu ada gejalanya. Yang pertama itu diare dengan tinja yang berminyak. Yang kedua itu sering buang gas atau kentut. Yang ketiga itu mual dan muntah. Yang keempat itu perutnya kembung. Yang kelima, kram perut. Yang keenam itu hilang nafsu makan. Yang ketujuh itu berat badan menurun. Yang kedelapan itu lemas. Yang kesembilan itu sakit kepala. Setelah itu ada cara pengobatannya. Cara pengobatannya itu penderita giardiasis dapat sembuh dengan sendirinya dalam beberapa minggu. Bila tidak membaik, dokter akan meresepkan obat antiparasit seperti metronidazole dan paromomycin. Pencegahannya itu yang pertama, rutin mencuci tangan. Yang ketiga itu gunakan air dalam kemasan untuk minum dan menggosok gigi. Jika sedang berpergian ke tempat yang kualitas airnya tidak layak. Yang keempat, jangan melakukan hubungan seks bebas.
Berikut materi flagellata atau Mastigophora yang sudah saya jelaskan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.